Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD menyatakan telah menerima dan mendengar bukti rekaman percakapan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. MKD juga akan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk mengecek keaslian suara dalam rekaman tersebut. Pagi tadi, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar rapat internal membahas bukti rekaman percakapan dugaan pencatutan nama Presiden. Pagi tadi, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar rapat internal membahas bukti dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Menurut Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang, isi rekaman tersebut tak jauh berbeda dari transkrip percakapan yang sudah diterima sebelumnya. Namun, sebagai perbandingan, MKD masih akan melakukan transkrip ulang secara utuh. Dan kami juga sudah mendengar bukti rekaman tersebut. Dan tentang isinya saya kira hampir sama ya dengan transkrip yang sudah kami terima tanggal 16. Namun demikian kami di MKD tetap harus melakukan ya transkrip juga secara utuh ya terhadap hasil rekaman yang kami terima. Junimart juga mengatakan MKD secepatnya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memvalidasi originalitas suara dalam rekaman yang diterima. Nah, seterusnya kami akan memvalidasi ya keaslian originalitas tentang suara-suara. Oleh karena itu dalam waktu secepat mungkin bukti rekaman ya akan kami serahkan kepada Mabes Polri. Sesuai peraturan, MKD memiliki waktu 14 hari untuk memverifikasi bukti. Jika terbukti melanggar kode etik, maka MKD segera bersidang dan memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Supriyadi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya perpanjangan kontrak Freeport sebelum tahun 2019. Perpanjangan kontrak bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak Freeport habis. Pernyataan tersebut dikemukakan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa persnya hari ini. Luhut menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan negosiasi terkait kontrak Freeport sebelum 2019 karena tidak sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa negosiasi kontrak hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum habis masa kontrak. Menko Polhukam pun membantah keterkaitannya dengan kontrak Freeport seperti yang disebut dalam transkrip percakapan yang beredar. Ia juga tidak tahu menau dengan langkah yang dilakukan Menteri SDM Sudirman Said yang melaporkan masalah tersebut ke Majelis Kehormatan Dewan. Pemerintah jelas, soalnya sikap Presiden jelas, Presiden menyampaikan ke saya kemarin, Presiden tetap tidak akan pernah, saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang kami sarankan sejak kami jadi kepala staf di kantor Presiden. Tidak pernah ada pikiran. Kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77, itu yang dibuat 6 hari sebelum Presiden SBY serah terima dengan Presiden Jokowi, bahwa perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire. Dan itu hal yang menjadi sangat esensial. Dan kami jelaskan pada Presiden alasan-alasannya waktu itu, sehingga Presiden juga paham bahwa tidak mungkin itu diperpanjang. Desakan-desakan untuk memperpanjang itu dari sana sini memang kami rasakan. Saya disebut-sebut di dalam tim itu, saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan macam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan, karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan, dan saya ulangi, saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Ya, itu tadi cuplikan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Nanti kami akan menghadirkan pernyataan selengkapnya, jumpa pers yang berlangsung hari ini ya, terkait dengan kasus kontrak Freeport ini. Ya, sementara di tengah proses negosiasi yang berlarut-larut, PT Freeport Indonesia ternyata sudah
tidak membagikan dividen ke pemerintah sejak tahun 2012 lalu. Dirjen Minerba Kementerian SDM Bambang Gatot mengatakan hingga saat ini Freeport belum membagikan dividen kepada pemerintah. Saat ini pemerintah tercatat memiliki 9,36% saham di Freeport Indonesia. Dengan kepemilikan yang sangat kecil ini, pemerintah memang tidak bisa menentukan kebijakan pembagian dividen di PT Freeport Indonesia. Padahal tahun ini pemerintah berharap PT Freeport Indonesia bisa membagi dividen senilai 1,5 triliun rupiah. Namun seiring rencana investasi tambang bawah tanah sejak 2012 lalu, Freeport berhenti membagi dividen ke seluruh pemegang sahamnya. Bahwa dividen itu dibagi atas kebutuhan rapat umum pemegang saham. Ya, kita punya paham saham 9,36%, lainnya punya McMoran gitu kan. Ya lihat aja nanti. Kalau harapan pemerintah ya paling bisa menghimbau, tapi bukan berarti suaranya adalah suara pemegang di rapat pemegang saham, karena keputusan itu merupakan keputusan RUPS ya kan, pembagian dividen. Oleh karena itu pemerintah mungkin karena kita sebagai pemerintah tentunya mengharapkan dividen tentu ya. Oleh karena itu pemerintah di sini sebagai partner, sebagai pembina dan pengawas tentunya menghimbau juga. Tetapi nanti keputusan korporat adalah yang paling menentukan. Dengan dalil apapun, perpanjangan kontrak karya tidak dapat diajukan sebelum waktu tersebut, sekalipun misalnya dengan alasan investasi. Agar rakyat dapat memahami konsistensi posisi saya, Luhut Panjaitan, dalam mencikapi kasus Freeport, berikut adalah kronologis rapat dan memo yang dilakukan oleh Luhut B. Panjaitan sejak masih sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saya begitu masuk di kantor kepresidenan sebagai kepala staf, saya sudah melihat ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan kepada presiden sebagai kepala staf. Saya adalah latar belakang militer, saya paham sekali bagaimana posisi seorang kepala staf terhadap komandannya, dalam hal ini presiden. Saya diminta atau tidak diminta harus memberikan kajian, masukan-masukan terhadap macam masalah yang saya anggap berpotensi dapat mencederai pemimpin saya, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Sebelum tanggal 16 Maret ini yang ada di slide, saya sudah menghadap Presiden menyampaikan hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh staf saya, yang ada waktu itu adalah Saudara Darmo Prasojo, Deputi 1, kemudian Saudara Purbaya, dan juga Saudara Seto dan Saudara Lambok dalam bidang hukum. Pada rapat kabinet terbatas tanggal 16 Maret, seperti yang Anda lihat, sebagai kepala staf merekomendasikan bahwa proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam, karena berdasarkan peraturan baru bisa diajukan tahun 2019. Perpanjangan Freeport juga harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa. Itu tanggal 16 Maret. Kemudian tanggal 15 Mei, saya mengirim memo sebagai kepala staf pada Presiden Republik Indonesia bahwa saya mulai mendengar ada upaya untuk mempercepat proses ini atau untuk perpanjangan sebelum 2019. Menyampaikan bahwa proses perpanjangan kontrak karya pertambangan hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Memo ini saya sampaikan pada Bapak Presiden. Yang ketiga, pada tanggal 17 Juni, saya ulangi 17 Juni, memo Kepala Staf Presiden kepada Bapak Presiden bahwa saya sudah detail pada memo tanggal 15, semua memonya ada, nanti Anda bisa lihat. Saya belum menunjuk pada PT Freeport, tetapi pada tanggal 17, saya sudah jelas mengatakan bahwa permohonan perpanjangan Freeport hanya dapat diajukan tahun 2019, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan saya sarankan pada Presiden di situ bahwa kalau itu dilakukan, itu akan bisa membahayakan Presiden, karena Presiden dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.
Kemudian tanggal 2 Oktober, Saudara Lambok dipanggil oleh Presiden, sebelah kanan saya ini, untuk menjelaskan kembali penjelasan saya yang saya berikan beberapa waktu sebelumnya dari segi hukum mengenai perpanjangan Freeport sebelum 2019, di mana kebetulan saya sedang bertugas di Surabaya. Output dari itu adalah Anda baca di sini, Presiden menyatakan pada Businesscom, tadi pagi saya lapor Presiden, menyatakan proses perpanjangan Freeport bisa diajukan 2019. Selain itu Presiden mengajukan 5 syarat negosiasi perpanjangan, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan. Tadi pagi saya rekonfirm ke Presiden, Presiden bersikap seperti itu tetap. Sebagai penutup, saya Luhut bin Panjaitan menegaskan ketiga posisi dan prinsip terkait kasus Freeport. Pertama, memaksimalkan izin pertambangan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya masyarakat provinsi di mana tambang berada. Tidak pernah sekalipun berpendapat dan berpikir untuk merekomendasikan perpanjangan izin Freeport sebelum 2019. Selalu berpegang teguh menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Demikian siaran pers saya yang saya lakukan dengan sebenar-benarnya. Luhut Panjaitan, Jenderal Purnawirawan TNI. Saya ingin garis bawahi pada saudara-saudara sebelum bertanya, sebelum ada tanya jawab. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini, kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Novanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi Presiden untuk memperpanjang itu. Sekarang saya baru tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman. Tanggal 17 saya masih membuat memo pada Presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik, kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Karena saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini dalam umur saya seperti ini, dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini, kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Novanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi Presiden untuk memperpanjang itu. Sekarang saya baru tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman. Tanggal 17 saya masih membuat memo pada Presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Ya, saya pernah ketemu Reza, itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan, dan saya tidak tahu dia ada bahwa demikian. Dan saya pikir saya punya hak untuk berteman pada siapa saja. Dan saya juga berteman dengan saudara Novanto, dan dia sebagai ketua DPR, kami bekerja sama dengan baik, sehingga dengan demikian hubungan parlemen dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Silakan. Saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini.
Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik, kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Karena saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini dalam umur saya yang seperti ini, dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya, yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini, kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Novanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi Presiden untuk memperpanjang itu. Sekarang saya baru tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman. Tanggal 17 saya masih membuat memo pada Presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Ya, saya pernah ketemu Reza, itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan, dan saya tidak tahu dia ada bahwa demikian. Dan saya pikir saya punya hak untuk berteman pada siapa saja. Dan saya juga berteman dengan saudara Novanto, dan dia sebagai ketua DPR, kami bekerja sama dengan baik, sehingga dengan demikian hubungan parlemen dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Silakan. Bapak-bapak polisi, warga Indonesia, kami dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama dengan Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan bahwa keberadaan Freeport dan NKRI di Papua adalah ilegal. Betul. Keberadaan Freeport dan NKRI di tanah Papua adalah cerminan dari eksploitasi, imperialisme, dan penjajahan kolonialisme Indonesia. Betul. Apakah kalian orang-orang Indonesia yang bersolidaritas terhadap rakyat dan bangsa Papua melakukan kesalahan? Hidup. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia bersama bersolidaritas terhadap rakyat dan bangsa Papua adalah cermin daripada kemanusiaan itu sendiri. Betul. Kemanusiaan itu sendirilah yang harusnya diutamakan, bukan nasionalisme sempit. Karena itu, kami dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau Free WP dan AMP tidak mau sedikit pun berpihak kepada Freeport ataupun kepada pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena keributan Freeport versus pemerintah ini bukanlah kepentingan rakyat dan bangsa Papua. Dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan rakyat Indonesia. Mengapa? Karena keuntungan sebesar-besarnya bukan untuk rakyat dan bangsa Papua,
ataupun rakyat Indonesia, tapi keuntungan yang paling besar untuk Freeport McMoran, untuk kapitalisme internasional, untuk Amerika, dan keuntungan sedikit dinikmati oleh elit-elit politik di Jakarta. Benar. Apakah itu yang berada di Senayan ataupun juga di Istana Merdeka? Benar. Karena itu bagi kami melihat keberadaan yang ilegal Freeport dan juga NKRI di tanah Papua, sama sekali kami tidak berpikir untuk menasionalisasi Freeport. Sebaliknya, Freeport harus ditutup. Freeport harus ditutup. Freeport harus ditutup. Tepuk tangan kawan-kawan kita dari buruh, sudah ada yang bergabung dengan kita. Ini cerminan bahwa buruh juga melihat bahwa Freeport tidak hanya menindas buruhnya, tapi lebih jauh lagi, lebih parah lagi menindas rakyat dan bangsa Papua. Mengapa keberadaan Freeport dan juga NKRI itu ilegal? Pertama, West Papua sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Tapi Soekarno yang mengkhianati gagasannya sendiri, mengkhianati semangat kemerdekaan Indonesia, melakukan operasi militer Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Kemudian Indonesia bersama dengan Belanda, bersamaan dengan Amerika, membuat pertemuan di New York yang kemudian dikenal sebagai New York Agreement, tanpa melibatkan orang Papua. Salah satu penipuan. Bentuk pencurian, pengkhianatan dan penipuan terjadi. New York Agreement tersebut kemudian memutuskan dalam berapa bulan diserahkan kepada UNTEA, dan selanjutnya tanggal 1 Mei 1963 dijadikan negara perwalian di bawah pemerintah Indonesia. Tanggal 1 Mei 1963 adalah hari aneksasi terhadap bangsa Papua. Tapi jelas bangsa Papua, teritorial Papua belum berpemerintahan sendiri, tidak masuk kepada NKRI. Tapi setelah Soekarno jatuh, kemudian dipaksakan dibuat kontrak karya pertama pada tanggal 5 April 1967. Kontrak karya pertama tersebut jelas-jelas penipuan. Kenapa? Karena secara administratif Papua bukan atau belum masuk kepada Indonesia. Setelah eksplorasi pertengahan tahun 1967, baru kemudian dipaksakan adanya referendum PPRA 1969. Apakah PPRA 1969 itu demokratis? Tidak. Sekali lagi orang Papua ditipu. Papua ditipu, dirampok karena kontrak karya pertama tidak melibatkan bangsa Papua. Kontrak karya pertama hanya melibatkan pejabat presiden bernama Soeharto tersebut, kemudian bersama dengan petinggi-petinggi Freeport. Tidak melibatkan rakyat dan bangsa Papua. Orang Papua kembali lagi ditipu waktu PPRA 1969. Mengapa? Karena hanya 1026 orang saja yang dilibatkan untuk terlibat dalam PPRA. Hanya 0,4% dari populasi penduduk di Papua. Apakah itu demokratis atau tidak? Tidak. Apakah itu demokratis atau tidak? Tidak. Sekali lagi orang Papua ditipu. Pada tahun 91 terjadi lagi pembaharuan kontrak karya. Orang Papua dilibatkan atau tidak? Tidak. Pada tahun 2000-an ini dibuat lagi
kontrak karya, pembaharuan kontrak karya, apakah orang Papua dilibatkan atau tidak? Tidak. Orang Papua tidak dilibatkan. Sekarang pemerintah Indonesia ribut-ribut dengan izin usaha pertambangan khusus, sedangkan Freeport ingin kembali ke kontrak karya. Sekali lagi, orang Papua dilibatkan atau tidak? Tidak. Orang Papua, rakyat dan bangsa Papua tidak dilibatkan. Rakyat dan bangsa Papua, kekayaan alamnya terus-menerus dieksploitasi. Kekayaan alamnya terus-menerus dieksploitasi. Dan orang-orang Papua dibunuh, disiksa, diperkosa, dibantai. Penduduk Papua sekarang hanya 47,3%. Akibat dari apa? Akibat dari keberadaan Freeport, NKRI, dan tentara Indonesia. Benar. Lebih dari 500.000 orang dalam kurun waktu 50-an tahun terjadi pembantaian perlahan-lahan terhadap rakyat dan bangsa Papua. Jadi, kalau kita mau menasionalisasi Freeport, itu namanya merampok. Kalau ada orang Indonesia yang teriak-teriak nasionalisasi, atau ada orang Indonesia yang mendukung pemerintah dengan IUPK, itu namanya Pembohong. perampok dan pembohong. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir melawan perampokan, melawan penjajahan. Seharusnya tidak melakukan perampokan dan penjajahan terhadap rakyat dan bangsa Papua. Benar. Karena itu, jalan yang paling manusiawi demi keselamatan rakyat dan bangsa Papua adalah Freeport harus di Freeport harus di Freeport Freeport harus ditutup, dan rakyat dan bangsa Papua berhak menentukan nasibnya sendiri. Tapi syarat-syaratnya harus jelas. Tentara dan polisi organik dan anorganik yang tiap hari membunuhi rakyat dan bangsa Papua harus ditarik dari sana. Benar. Harus ditarik dari sana. Kenapa? Karena setiap kali ada persoalan mengenai Freeport ataupun tidak, tiap hari selalu saja ada orang Papua dibunuh. Apakah dengan penembakan misterius, atau diculik kemudian dibuat seolah-olah gantung diri, ataupun ditabrak, ataupun dibuat disuntik. Macam-macam metode-metode pembunuhannya. Dan itu terjadi tidak hanya kepada aktivis, tapi juga kepada rakyat, orang-orang Papua yang tidak terlibat dalam gerakan. Bulan Januari kemarin, ada orang Papua ditangkap hanya karena rambutnya gimbal. Benar. Hanya karena rambutnya gimbal, dia ditangkap dan dipukuli, disiksa sampai mati. Ada juga rakyat yang baru keluar, warga yang baru keluar dari hutan, berladang, membawa peralatan-peralatan berladang, ditangkap, dibunuh, dituduh sebagai TPN, OPM. Padahal yang namanya petani, yang namanya peladang, yang mereka akan membawa parang ataupun cangkul dan sebagainya. Karena itu adalah alat-alat. Tapi yang dilakukan dan diperbuat oleh aparat-aparat kekerasan Indonesia mendiskriminasikan. Bila kami menyebutnya dibuat setengah binatang begitu. Didiskriminasi orang-orang Papua di sana. Diskriminasi itu sudah dilakukan oleh Ali Murtopo jauh 50 tahun yang lalu sudah dilakukan oleh Ali Murtopo. Benar. Ali Murtopo bilang, orang Papua pergi saja dari tanah Papua. Kami hanya butuh tanahnya, tidak butuh orangnya. Minta Amerika satu pulau atau pergi sana ke bulan. Itu adalah rasisme. Indonesia sudah menyebarkan rasisme. Pemerintah Indonesia sudah menyebarkan rasisme terhadap orang Papua. Benar. Ada kawan kita di Jogja, namanya Robi Kogoya, ditangkap karena berdemonstrasi, dikepung oleh aparat berserta dengan preman-preman, kemudian kepalanya diinjak dan diteriaki monyet. Itu namanya rasisme.
Benar. Padahal kalau orang Indonesia apakah dia aparat, apakah dia muslim ataupun bukan, pergi ke Eropa sana jadi korban rasisme, tapi yang dilakukan terhadap orang Papua justru menyebarkan rasisme. Sama juga rasisme terhadap orang-orang Tionghoa. Tidak mungkin orang Papua mencintai bangsa Indonesia karena tiap hari mereka dibunuh dan didiskriminasikan. Benar. Tidak ada kebahagiaan bagi orang Papua, rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dalam sejarahnya mereka sendiri sudah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Apalagi karena sejarah tersebut mereka sudah mendeklarasikan diri, memproklamasikan kemerdekaannya itu sendiri. Tiap harinya selama 50 tahun ini terjadi pembantaian. Sudah pasti orang Papua tidak mau menjadi warga Indonesia. Karena itu kita nyatakan sekali lagi, menjawab masalah di Papua kita tidak bisa parsial. Kita harus kembali ke akar masalah sebenarnya. Masalah penipuan, masalah penjajahan. Kita harus menyatakan bahwa baik NKRI maupun privat harus keluar dari Papua. Benar. Biarkan rakyat Papua merdeka. Menentukan nasib sendiri. Biarkan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Biarkan rakyat Papua Merdeka. Biarkan rakyat Papua menentukan nasib sendiri. Sebab kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sebab kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia sudah dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah Hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah Hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah Hak segala bangsa. Tapi aksi kawan-kawan di Papua ataupun di Manado dinyatakan sebagai makar. Bagaimana aparat penegak hukum tidak tahu apa itu makar? Makar itu pakai senjata dan mengancam presiden. Kalau demonstrasi memakai toa, apakah presiden mati? Tidak. Keliru. Presiden tidak mati hanya karena orasi atau selebaran atau statement atau spanduk dan sebagainya. Itu bukan sama sekali ancaman pembunuhan. Sama sekali bukan makar atau anslag dalam bahasa Belanda. Karena itu pengingkaran terhadap hukum sendiri sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendiskriminasi rakyat dan bangsa Papua, supaya rakyat dan bangsa Papua tidak bebas berekspresi, tidak bebas berpendapat. Kalau bebas berekspresi saja tidak bisa, kalau berpendapat saja tidak bisa, kalau ada frater-frater atau pendeta-pendeta di Papua sana membagikan bunga di tengah jalan sebagai aksi simbolis mereka, kemudian mereka ditangkap, apakah orang Papua memang pingin dari orang Indonesia? Tidak. Kalau tiap hari orang Papua dibunuh, kalau tiap hari orang Papua disiksa, dianiaya, sudah pasti orang Papua tidak ingin menjadi warga negara Indonesia. Benar. Justru negara Indonesia ini beserta aparatnya, tentara, polisi, pejabat-pejabatnya memang mempersiapkan warga Papua itu sendiri tidak menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena tiap hari disiksa, dibunuh, disiksa, dibunuh. Karena itu kita dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama AMP yang hari ini melakukan aksi serentak di beberapa kota, di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Semarang, di Bogor, di Surabaya, di Malang, di Palu, di Ternate, di Dore, Tobelo, Ambon, dan besok di Tarakan. Kita menyatakan kita tidak mau menjadi bagian dari penjajahan. Betul. Kita tidak mau menjadi bagian dari penjajahan Indonesia dan tidak mau menjadi bagian dari keserakahan korporasi internasional seperti Freeport. Betul. Freeport. Betul. Freeport. Betul. Freeport. Betul. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Terima kasih.
Anda kirim, saya sudah mempelajarinya, itu diterjemahkan oleh banyak pihak seakan-akan Anda sudah memberikan izin. Saya sudah baca dengan staf saya, yang saya temukan tidak. Saya dapatkan itu. Karena yang Anda maksud itu adalah Freeport Indonesia segera dapat mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan. Sementara Freeport mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Anda itu, bunyinya adalah perpanjangan kontrak karya yang tentu saja berhadapan-hadapan atau bertentangan dengan undang-undang minerba kita. Saya setuju itu. Tetapi kemudian yang kita tangkap di sini adalah komunikasi Anda, koordinasi Anda, hubungan Anda, tentu saja sebagai pemerintah ya, sebagai menteri, demikian dekat, demikian mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Freeport. Apalagi kemudian ternyata benar barang bukti Anda berikan kepada Anda. Apa yang ingin Anda jelaskan dengan hubungan yang istimewa ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya kira tidak ada yang istimewa. Saya berusaha melayani stakeholder sebaik-baiknya. Saya dekat dengan Freeport, dekat dengan Pertamina, dekat dengan Medco, dekat dengan seluruh perusahaan tambang yang memang saya punya kewajiban melayani mereka. Kebetulan saja banyak masalah-masalah yang menjadi public issue yang berkaitan dengan Freeport, Newmont dan sebagainya. Tentu saja terhadap masalah yang public issue-nya besar, perhatiannya lebih besar. Tetapi tidak ada hubungan istimewa apapun yang berbeda dengan cara saya melayani stakeholders yang lain. Saudara saksi Pak Ma'ruf Syamsuddin, sedikit juga menjadi ganjalan, saya pikir sama dengan teman-teman majelis yang lain. Ada tadi sedikit, yaitu masalah transkrip dan adanya flash disk ya. Flash disk yang ada dua macam. Nah, ada pertanyaan saya di sini bahwa saudara menyerahkan atau diminta oleh Sudirman Said rekaman itu. Nah, sekali lagi saya menyatakan di sini bahwa saudara itu kental dengan darah militer saudara. Sudah jelas barang itu salah. Kenapa flash disk ini ataupun ini tidak dilaporkan kepada penegak hukum? Kenapa larinya ke Sudirman Said dan Sudirman sendiri menyampaikan ke MKD? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah ada maksud-maksud lain atau bagaimana kira-kira Pak Ma'ruf Syamsuddin? Tidak ada maksud lain, Yang Mulia. Saya melaporkan kepada penanggung jawab sektor karena masalah ini dari isi pembicaraan ini terkait dengan penanggung jawab sektor yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan ini. Demikian ya. Ya, sekali lagi saya tanyakan, ini kan sudah jelas salah, Pak. Sudah jelas salah barang ini. Saudara beberapa kali menyatakan mau stop berbicara dengan mereka, tapi tetap dilayani terus. Nah, yang menjadi pemikiran saya, kenapa ini, masalah ini, kasus ini tidak diserahkan kepada penegak hukum? Kalau kita dengar beberapa hari ini bahwa Kejaksaan Agung sudah ikut dan tahu permasalahan ini, sehingga rekaman dari handphone yang asli saudara punya itu sudah disita, diambil oleh jaksa. Nah, ini dipinjam ya, dipinjam. Nah, jadi saya merasa ragu sebenarnya, terus saja nih Pak Ma'ruf Syamsuddin, pernyataan saudara yang bertubi-tubi tadi menyatakan bahwa saya masih kental dengan darah militer saya. Tapi ada hal-hal yang seharusnya saudara sampaikan kepada penegak hukum, saudara tidak sampaikan. Nah, saya pikir itu mungkin hak saya untuk berpikir positif atau negatif. Baik.
Ma'ruf Samsudin yang hari ini sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kami kembali ingatkan bahwa saudara sudah disumpah tadi. Tentu sumpah mempunyai kekuatan, mempunyai konsekuensi yang harus Bapak tanggungjawabkan dunia akhirat. Sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 pasal 26 ayat 1, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan alat bukti baik sebelum maupun pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini. Untuk itu kami menanyakan kepada saudara, apakah ada bukti yang akan disampaikan dalam persidangan ini sebelum nanti kami lanjutkan pendalaman kepada mahkamah ini. Yang mulia pimpinan dan yang mulia para anggota, saya kesempatan ini juga izin untuk melaporkan dan menyampaikan. Saya sejak semalam sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung, dalam hari ini dari Jampitsus, sampai dengan dilanjutkan tadi pagi. HP yang saya pakai pada saat merekam, pada saat itu sudah diminta oleh tim penyelidik Kejaksaan Agung untuk digunakan sebagai bahan pendalaman teknis. Ya, disitulah pembicaraan-pembicaraan bagaimana saya merekam dengan HP itu. HP itu sangat mudah dipakai dan gampang untuk dipakai untuk merekam. Dan saat ini sudah diambil. Tetapi saya melakukan kopi isi rekaman lengkap itu sebagaimana yang didengarkan tadi malam. Tapi kalau masternya, HP saya sudah istilahnya dipinjam untuk penyelidikan pendalaman lebih lanjut. Dan surat undangan kepada saya untuk lanjut lagi membuat berita acara sudah saya terima, dan direncanakan setelah pelaksanaan MKD ini, malam ini saya akan lanjut lagi memberikan penjelasan dalam rangka membuat berita acara. Baik, saudara saksi, ada nggak bukti tanda terima dari Kejaksaan Agung bahwa saudara sudah menyampaikan ya alat bukti original dalam bentuk handphone tersebut, ya, dalam handphone, ya, kepada Kejaksaan Agung? Kalau ada, tolong diserahkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin kami sudah meminta keterangan saudara pengadu Sudirman Said dan sudah menerima juga bukti rekaman duplikat yang dari saudara saksi sudah kami putarkan juga. Nah, untuk hari ini tentu kami memerlukan ya hasil rekaman yang langsung kami terima dari saksi sebagai yang merekam pada tanggal 8 Juni tahun 2015 di lantai 21, ya. Ada? Pada saat diambil HP-nya, Pak, kami ada tanda tangan, tapi saya minta tanda tangan itu dijawab oleh tim intel dari Jampitsus, mengatakan, Pak, ini tidak bisa kami bawa, dan nanti malam pada saat membuat BAP, Bapak DPR berdua, saya berpikir saya perlu ini bagian dari nilai-nilai akuntabilitas saya untuk menjaga bahwa saya yang mendapatkan mandat dari perusahaan ini, apabila diperlukan
Saya memberikan karena kecurigaan saya dari kekhawatiran saya dari pertemuan yang kedua itu. Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang nantinya akan berkembang pembicaraan, berapa lama pembicaraan, saya sama sekali tidak tahu. Pada saat pembicaraan, pembicaraan ringan, kemudian terjadilah pembicaraan lebih lanjut yang seperti Bapak dengar rekaman itu seperti apa yang dilakukan. Jadi rekaman itu seperti apa yang itu direkam dan saya berikan. Dalam pembicaraan itu seperti juga tidak ada yang saya rasa dikurangi, persis seperti apa yang diputar kemarin malam. Saya izinkan sedikit meragakan, Pak. Waktu saya masuk, HP saya taruh di atas meja dan sudah dalam posisi terekam. Posisi duduk, kalau saya boleh gambarkan, mohon maaf, di meja yang mulia ketua itu adalah kepala meja di mana duduk ketua DPR. Mejanya di lantai 21 itu memang bisa untuk 12 orang, jadi cukup besar. Kemudian saya duduk di sebelah kirinya ketua DPR dan sebelah kanannya adalah saudara Reza. HP saya taruh di atas meja dan dalam posisi on merekam. Tidak ada berhenti sedikit pun sampai dengan selesai pembicaraan. Substansinya persis seperti apa yang didengarkan tadi malam. Tidak ada yang kurang. Tadi DPR, saat melakukan pertemuan dengan DPR, saudara menyatakan bahwa hanya ditemui seorang diri oleh ketua DPR. Betul yang mulia. Benar. Betul yang mulia. Itu atas permintaan siapa? Hanya terjadi pertemuan berdua. Sebelum saya masuk yang mulia ke dalam ruangan kerja ketua DPR RI, staf saya sudah memberitahukan bahwa atas permintaan dari ketua melalui stafnya, saudara Wike itu menyampaikan maaf. Sudah Dina Tenagaling bahwa nantinya yang masuk hanya saya sendiri. Permintaan dari itu atas permintaan ketua DPR dalam hal ini Pak Setia Novanto. Betul yang mulia. Benar. Betul. Di mana pada saat itu saudara membawa tim. Betul. Menunggu di luar. Iya. Menunggu di luar. Menunggu di luar karena Betul. tidak diizinkan, hanya pertemuan berdua ya. Betul. Baik. Dalam pertemuan itu apa yang dibicarakan? Dalam pertemuan itu yang mulia, saya menjelaskan teks itu. Baik, ya. Terus ada selain menjelaskan tentang Propel Company, ada lain yang disampaikan? Pada saat itu belum keluar, tetapi pada saat menjelang saya pamit, Bapak Ketua DPR RI menyampaikan nanti kita ketemu lagi untuk ngopi-ngopi dan akan saya kenalkan dengan kawan saya. Dan saya jawab. Berarti ada kelanjutan daripada pertemuan pertama kali ya? Pak, yang meminta untuk atau katakan ada niat untuk melakukan pertemuan untuk kedua kalinya itu datangnya dari Pak Setia Novanto atau datangnya dari saudara? Dari Ketua DPR RI. Ketua DPR RI. Betul. Untuk melakukan pertemuan kedua kalinya sambil ngopi-ngopi. Betul. Dan memperkenalkan dengan salah seorang sahabatnya pengusaha. Betul. Baik. Kita lanjut ke pertemuan kedua. Ya. Pertemuan kedua itu dilakukan 13 Mei. Betul yang mulia. 13 Mei 2015. Yang menginisiasi pertama adanya pertemuan
pertemuan tanggal 13 itu, tanggal itu dan tempatnya di Hotel Ritz-Carlton itu datangnya dari mana? Sebagaimana yang mulia penjelasan saya tadi pada saat kronologis, saya di SMS oleh Bapak Setia Novanto dan saya menelpon kembali dan merencana minta untuk bisa dilakukan pertemuan pada saat itu. Kemudian diatur oleh stafnya Ketua DPR RI berhubungan dengan staf saya untuk mengatur itu. Yang menginisiasi Pak Setia Novanto? Betul, yang mulia. Yang menyiapkan tempat juga Pak Setia Novanto? Betul, yang mulia. Itu di Hotel Ritz-Carlton lantai 21 ya. Di dalam pertemuan itu tanggal 13 Mei 2015, apakah Saudara Setia Novanto sudah membawa temannya yang pada pertemuan pertama dikatakan bahwa akan memperkenalkan seorang pengusaha? Pertemuan kedua itu sudah? Pada saat pertemuan yang kedua, saya sampai di sana sudah ada rekannya yang dia maksud. Jadi pengusahanya sudah ada di dalam pertemuan di ruang pertemuan itu? Betul, yang mulia. Bersama-sama dengan Pak Setia Novanto? Betul. Lalu kemudian saudara datang? Betul. Baik.